Jadi kios ternyata yang maneh pakai itu buat di tabulasi datanya maneh pakai yang totalnya aja, misalnya total X1, total X2 sama total Y. Nih yang ini. Maneh copyin aja, copy paste semua aja di blok kayak gini. Nah, maneh masukin satu-satu ke sini. Nah, terus maneh lihat di variabel view, maneh ubah ini jadi maneh mau X1, X2 atau Y ataupun sekalipun pakai kualitas audit dan sebagainya, itu terserah maneh. Nah, cuman di measure ini kan awalnya tuh nanti bakal nggak jelas apa gitu. Nah, maneh ubah ke ordinal sama buat semuanya. Nah, terus maneh balik ke data view. Nah, maneh klik yang analyze itu buat ngeuji multikolonialitas. Nah, yang pertama maneh klik regression linear. Nah, maneh masukin dependennya itu Y, independennya X1 sama X2. Nah, buat di maneh klik yang menu statistik, di sini kan ada estimate maneh centang, model fit maneh centang, covariance matrix maneh centang, sama collinearity diagnostic. Nah, terus maneh continue. Nah, buat yang plot ini maneh nggak usah isi. Buat yang save, maneh jangan isi dulu apa-apa, kosongin aja semuanya. Terus buat di option ini udah ikutin defaultnya aja. Terus maneh klik OK. Nah, di sini buat nguji multikolonialitasnya maneh bisa lihat di covariance yang mana ada tabel collinearity statistik yang tolerance ini. Nah, ini tuh kalau dapat dikatakan nggak terjadi multikolonialitas itu tuh kalau misalnya si angka ini tuh di atas 0,1 sama di bawah 1 dalam rentan itu. Nah, kalau yang ini mana yang lihat di VIV-nya, VIV itu tuh di rentan 1 sampai 10 itu nggak terjadi multikolonialitas. Nah, mana dari sini buat ngelakuin uji heterokedestisitas yang kedua, ini mana nggak apa-apa, sok di close dulu aja, nggak usah di save biar nggak pusing. Terus nanti mana klik yang analyze regression. Nah, cuman di sini bedanya di linear. Nah, cuman di sini bedanya mana buat di save-nya klik yang unstandardized. Sebenarnya kalau misalnya buat uji heterokedastisitas tuh ada beberapa banyak caranya. Cuman ini tuh yang dipakai salah satunya kalau misalnya buat data primer itu pakai cara Gletser kalau nggak salah ya, orang lupa namanya apa. Cuman main ini klik unstandardized, terus continue, mana klik OK. Nah, di sini nanti muncul. Nah, mana buka di yang sini. Nah, nanti bakal ada residual 1 ini, res 1. Nah, terus kan tadi itu ada output datanya ya, yang ini. Nah, mana ini close aja lagi. Biar mana nggak bingung, supaya ntar si datanya nggak ketumpuk-tumpuk outputnya. Nah, terus di sini kan udah dapet nih residual 1. Nah, ini tuh si data residual ini belum absolut. Yang mana kalau misalnya mana mau ngelakuin heterokedastisitas dengan metode Gletser, mana harus absolutin dulu. Nah, mana klik di transform compute variable nih yang ini, klik. Nah, di sini mana tulis ABS. Ini tuh harus pakai underscore ya, jangan pakai spasi. Residual. Nah, terus di yang function ini mana pilih yang all aja. Terus yang di function ini mana klik yang ABS. Nah, di sini kan bakal ada tanda tanya nih. Mana klik yang unstandardized, yang residual tadi hasil dicari. Terus mana klik yang ini. Nah, masukkan jadinya ABS residual 1. Nah, ini mana jangan diketik manual, soalnya kalau misalnya diketik manual mana nggak akan kebaca si datanya. Nah, terus klik OK. Nah, terus buat ngeuji heterokedastisitas mana masuk ke regression terus linear. Nah, si dependent ini mana ganti sama yang ABS residual tadi, yang si data residualnya yang udah diabsolutin. Nah, terus buat di statistik sama aja pakai ini.
Terus si plotnya mana kosongin, di save-nya, nah ini unstandarized residualnya mana jangan di checklist, jadi semua ini kosong. Karena kalau misalnya mana unstandarized residual, nanti malah nambah lagi residual ini, bakal jadi residual 2 gitu. Namanya continue, ini mah sama, selebihnya sama aja, terus mana klik OK. Nah terus buat mana nguji heterokedastisitasnya, mana ngelihat di tabel koefisien sini. Nah mana di sini kan ada yang sig nih. Nah ini tuh bisa dikatakan kalau misalnya mereka tuh data ini tuh nggak terjadi gejala heterokedastisitas tuh kalau misalnya di atas 0,05. Nah sedangkan kalau yang ini kan yang X1 itu 0,01, otomatis di bawah 0,05, berarti untuk yang X1 ini terjadi heterokedastisitas. Nah kalau misalnya ini 0,451 itu di atas 0,05, berarti di X2 ini nggak terjadi heterokedastisitas. Nah itu buat uji asumsi klasik yang multikoliniaritas sama heterokedastisitas gitu.